Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai Power and Politics dalam mata kuliah Perilaku Administrasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Di sini ada saya, Patricia, dan ada teman-teman saya yang lainnya yaitu Raina, Gladys, dan Caroline. Selamat menyaksikan semuanya. Secara umum, kepemimpinan dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat. Bahkan seringkali orang menganggap bahwa kepemimpinan dan kekuasaan itu berkaitan satu sama lain. Namun, baik dari kepemimpinan dan kekuasaan itu memiliki perbedaan. Setidaknya terdapat perbedaan. Yang pertama dilihat dari aspek kesesuaian tujuan. Kalau kekuasaan itu dia tidak membutuhkan kesesuaian tujuan, hanya kaitan dengan tergantungan atasan dengan bawahan. Sedangkan kalau kepemimpinan itu membutuhkan kesesuaian tujuan antara pemimpin dengan orang yang dipimpinnya. Yang kedua itu dilihat dari arah dari pengaruh. Kepemimpinan itu berfokus pada pengaruh atasan atau pemimpin terhadap bawahannya dan meminimalisir pentingnya bentuk pengaruh ke samping atau secara horizontal. Sedangkan kalau kekuasaan itu dia tidak hanya berfokus pada hubungan yang bersifat vertikal yakni antara atasan dan bawahan, tapi ia juga berfokus pada hubungan yang bersifat secara horizontal. Yang ketiga dilihat dari cara implementasi. Kalau kepemimpinan itu ia lebih menekankan pada cara atau upaya pemimpin yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kalau kekuasaan yaitu lebih memfokuskan pada taktik untuk mendapatkan atau mencapai kesepakatan. Terus yang keempat itu dilihat dari aspek pemilik kekuasaan. Kalau misalkan kepemimpinan itu dia lebih merujuk pada kekuasaan yang dimiliki secara individu. Sedangkan kalau kekuasaan itu dia tidak hanya dimiliki oleh individu itu saja, namun juga dapat dimiliki oleh beberapa atau sekelompok orang. Berdasarkan sumbernya, kekuasaan dibedakan menjadi dua, yakni formal power dan personal power. Formal power itu sendiri merupakan kekuasaan yang berasal dari posisi individu dalam sebuah organisasi. Formal power ini sendiri dibedakan menjadi tiga. Yang pertama itu coercive power. Coercive power itu merupakan kekuasaan yang muncul karena seorang individu tersebut memiliki kemampuan untuk memberikan hukuman kepada orang lain. Yang kedua itu reward power. Reward power itu merupakan kekuasaan yang muncul karena seseorang itu memiliki kemampuan untuk mengendalikan sumber daya yang dapat mempengaruhi orang lain. Yang ketiga itu ada legitimate power. Legitimate power itu merupakan kekuasaan yang muncul karena orang tersebut memiliki posisi sebagai pejabat pada struktur organisasi. Nah, yang kedua tadi itu ada personal power. Personal power itu sendiri merupakan kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik yang dimiliki oleh individu. Personal power itu sendiri dibagi lagi menjadi dua jenis, yakni expert power sama referent power. Kalau expert power itu merupakan kekuasaan yang timbul karena seseorang memiliki keahlian atau kemampuan yang berasal pada bidangnya. Terus yang kedua itu tadi ada referent power. Referent power itu sendiri merupakan kekuasaan yang timbul karena seseorang memiliki sumber daya, kepribadian yang menarik atau karisma tertentu. Di bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana dependence atau ketergantungan dapat mempengaruhi kekuasaan atau power itu sendiri. Di sini kita bisa sebut ada seorang yang bernama A dan B. Jadi ketika A memiliki apa yang dibutuhkan oleh B, maka B akan bergantung kepada A. Dari situlah A dapat menguasai B ini. Jadi semakin besar ketergantungan B terhadap A, semakin besar kekuasaan A atas B, seperti itu. Jadi apa sih penyebab ketergantungan atau dependence itu dapat tercipta? What creates dependence? Jadi yang pertama adalah importance atau nilai-nilai penting. Untuk menciptakan ketergantungan atau dependence, hal-hal yang kita kontrol haruslah hal-hal yang penting. Jadi mulai sekarang banyak organisasi juga yang telah meninggalkan aktivitas
atau menghindari ketidakpastian dan hal-hal yang kurang penting, sehingga dapat menarik ketergantungan orang-orang atau organisasi sekitar yang lain. Penyebab yang kedua adalah scarcity atau kelangkaan, di mana jika kita memiliki sumber daya yang langka, maka semakin besar pula kesempatan untuk menciptakan ketergantungan itu. Terutama biasanya telah diterapkan oleh perusahaan. Jika perusahaan memiliki hal-hal yang langka atau sumber daya yang langka, maka banyak pula pembeli atau organisasi lain, mungkin reseller dan lain sebagainya, yang dapat bergantung pada perusahaan yang memiliki barang langka ini. Penyebab yang terakhir adalah keadaan yang tak tergantikan atau non-substitutability, di mana semakin sedikit pengganti yang tersedia bagi suatu sumber daya, semakin besar kekuasaan yang dikontrol atas sumber daya tersebut, maka akan menghasilkan ketergantungan itu sendiri, terciptanya dependence. Selanjutnya terdapat tactics of power atau taktik kekuasaan. Jadi taktik kekuasaan itu sendiri apa sih? Taktik kekuasaan adalah cara individu menerjemahkan landasan kekuasaan ke dalam tindakan-tindakan tertentu. Di sini ada beberapa taktik. Yang pertama adalah legitimasi, di mana legitimasi ini artinya mengandalkan posisi kewenangan seseorang atau menekankan bahwa sebuah permintaan selaras dengan kebijakan dan ketentuan dalam organisasi. Lalu yang kedua adalah persuasi rasional. Artinya menyajikan argumen-argumen yang logis sebagai bukti faktual untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan itu masuk akal. Yang ketiga adalah seruan inspirasional, di mana di sini artinya mengembangkan komitmen emosional dengan cara menyerukan nilai-nilai, kebutuhan, harapan, dan aspirasi sebuah sasaran. Lalu yang keempat adalah konsultasi, artinya meningkatkan motivasi dan dukungan dari pihak menjadi sasaran dengan cara melibatkannya dalam memutuskan bagaimana rencana atau perubahan akan dijalankan. Yang kelima adalah tukar pendapat. Jadi artinya memberikan imbalan kepada target atau sasaran berupa uang atau penghargaan lain sebagai ganti karena mau menanti suatu permintaan. Lalu yang keenam adalah seruan pribadi. Di sini artinya meminta kepatuhan berdasarkan kesetiaan atau jalinan pertemanan itu sendiri. Lalu yang ketujuh adalah menyenangkan orang lain. Artinya menggunakan rayuan, pujian, atau perilaku ramah persahabatan sebelum membuat permintaan. Lalu untuk yang kedelapan adalah tekanan, pressure, yaitu dengan cara menggunakan peringatan, tuntutan, tegas, dan ancaman. Itu merupakan taktik dari kekuasaan ini. Lalu yang kesembilan adalah koalisi. Di sini artinya meminta bantuan orang untuk membujuk dan membujuk sasaran menggunakan dukungan orang lain sebagai alasan agar si sasaran ini setuju untuk permintaannya. Jadi di sini dapat menguasai. Selanjutnya saya Raina akan menjelaskan mengenai pengaruh kekuasaan terhadap manusia dan penerapannya dalam berpolitik. Jadi kekuasaan atau power tidak semata-mata menjadi suatu authority atau kepunyaan yang dimiliki oleh seseorang. Namun kekuasaan juga dapat mempengaruhi manusia, baik pengaruh yang bersifat positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Pada umumnya, kekuasaan yang dimiliki seseorang dapat menjadi dorongan untuk menjadi lebih baik, baik kekuasaan yang didapatkan dari pendelegasian wewenang, bahkan kekuasaan yang didapatkan dari jabatan. Berikut adalah pengaruh positif kekuasaan. Jadi yang pertama adalah health dan longevity. Menurut 50 Thinkers, orang yang memiliki kekuasaan cenderung berada pada perekonomian yang ke atas, di mana dari kesejahteraan tersebut memberikan akses yang mudah untuk mendapatkan kesehatan dan umur yang panjang. Yang kedua adalah inspire commitment. Maksudnya, kekuasaan yang dimiliki seseorang dapat meningkatkan komitmen terhadap yang ia percayai maupun lakukan.
Contohnya adalah seseorang ketua organisasi yang memberikan kepercayaannya kepada sekretaris untuk mengelola organisasi yang bersangkutan. Dipercaya bahwa sekretaris yang diberikan kekuasaan tersebut akan memiliki komitmen penuh sebagai orang kepercayaan ketua organisasi. Yang ketiga adalah higher self-esteem dan self-satisfaction. Jadi maksudnya orang yang memiliki kekuasaan akan memiliki kepuasan sendiri terhadap hasil dari kekuasaan yang didapat. Sebagai contoh, head chef yang memiliki kekuasaan penuh terhadap masakan appetizer, main course, sama dessert hingga platingnya. Feedback bagus dari pelanggannya akan memberikan kepuasan tersendiri untuk head chef tersebut. Yang keempat adalah meningkatkan percaya diri dan optimistik. Jadi maksudnya orang yang mempunyai kekuasaan lebih akan merasa dirinya memiliki pengaruh yang tinggi terhadap jalannya sebuah perusahaan atau organisasi. Contohnya pada proses decision making suatu permasalahan. Slide selanjutnya adalah pengaruh negatif kekuasaan pada perilaku manusia. Yang pertama adalah bully bosses. Jadi bully bosses ini merupakan tindakan yang didapat dari penyalahgunaan kekuasaan, di mana kekuasaan tersebut menghilangkan rasa empati pada dalam diri seseorang. Contoh tindakan bully bosses adalah mempermalukan seseorang di depan banyak orang, mengintimidasi, hingga mengganggu privasi dan merendahkan orang lain. Yang kedua adalah manipulator. Jadi kekuasaan dapat membuat orang menjadi manipulatif. Hal ini dikarenakan ia merasa mempunyai kekuasaan di setiap bidang yang ia pegang tanpa mempertimbangkan apakah ia memang memiliki keahlian pada bidang yang bersangkutan. Contoh tindakannya adalah mengungkit kesalahan orang lain. Yang terakhir adalah sexual harassment. Jadi, menurut the US Equal Employment Opportunity Commission, sexual harassment dapat terjadi ketika orang mempunyai kekuasaan. Hal ini dapat dikarenakan lingkungan kerja yang guy dominated. Contohnya adalah di negara Singapura. Slide selanjutnya adalah politik. Jadi politik itu apa sih? Politik itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam organisasi untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang dipunyainya. Nah, di dalam politik organisasi ini terdapat 3 konsep penting, yaitu kepentingan, kekuasaan, dan konflik, di mana konsep tersebut berbeda-berbeda setiap individunya yang dapat menghasilkan ketegangan. Nah, dalam berpolitik juga terdapat 4 cara untuk mengatasi ketegangan tersebut. Yang pertama adalah secara autokratis. Nah, secara autokratis atau autocratically merupakan suatu bentuk politik di mana kekuasaan dipegang oleh satu orang, sehingga decision making pada bentuk ini bersifat satu arah. Yang kedua adalah secara birokratis. Nah, bentuk piramida di dalam sebuah politik birokratik ini, pemegang kekuasaan lebih sedikit dibanding tingkat bawahnya. Contohnya politik pada instansi militer. Yang ketiga adalah technocratically atau secara teknis. Jadi bentuk ini kekuasaan politik berada pada para pakar teknis, sehingga decision making yang diambil harus berdasarkan profesional. Yang keempat adalah democratically atau secara demokratis. Bentuk ini kekuasaan berada pada tangan rakyat atau anggota perusahaan maupun organisasi, di mana decision making bersifat 2 arah yang memerlukan partisipasi atau pendapat para anggota atau rakyat yang ada. Nama saya Gladys Victory. Sekarang setelah mengetahui pengertian berperilaku politik dalam sebuah organisasi, kita masuk ke dalam penyebab dan konsekuensi berperilaku politik. Jadi, setiap organisasi itu mempunyai tingkatan level politik yang berbeda-beda. Ada yang politiknya sangat amat terbuka dan merajalela, namun ada juga yang politiknya itu hanya berperan kecil dalam setiap pengambilan keputusan di organisasi. Nah, hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor pendorong terjadinya perilaku politik di sebuah organisasi. Ada faktor individu dan juga faktor organisasi. Dalam faktor individu itu ada yang namanya self-monitor. Seseorang yang mempunyai self-monitor tinggi cenderung lebih sensitif terhadap isyarat sosial. Ia juga menunjukkan tingkat kesesuaian sosial lebih tinggi dan cenderung terampil dalam berperilaku politik dibandingkan yang monitor dirinya rendah. Hal ini dikarenakan mereka percaya dapat mengendalikan lingkungan mereka. Yang kedua adalah locus control internal. Individu dengan locus of control internal yang tinggi cenderung mengambil sikap proaktif dan berusaha memanipulasi situasi yang memberikan keuntungan kepada mereka. Yang terakhir ada organizational investment dan perceived job alternative. Investasi yang diberikan individu ke dalam organisasi, baik itu kemampuan, skill, ide kreatif, dan waktu, dan juga alternatif yang ada mempengaruhi kegiatan perilaku politik.
Semakin banyak kesempatan kerja alternatif yang dimiliki seseorang, semakin besar juga kemungkinan individu menggunakan politik. Jadi, dalam faktor individu ini, karyawan yang memiliki locus control internal tinggi, self-monitor tinggi, dan memiliki kebutuhan akan kekuasaan yang tinggi, lebih mungkin terlibat di dalam perilaku politik. Selanjutnya ada faktor organisasi. Jadi faktor organisasi itu merupakan situasi dan budaya dalam organisasi tertentu yang mendorong adanya perilaku politik. Budaya yang ditandai oleh rendahnya kepercayaan, adanya ambiguitas peran, sistem evaluasi kinerja yang buruk, praktik alokasi win-lose reward, tekanan kinerja yang tinggi, pengambilan keputusan demokratis, dan juga self-serving senior managers akan menciptakan peluang besar bagi politisasi. Nah, yang pertama itu ada the zero-sum approach. Pendekatan zero-sum ini mengibaratkan adanya hadiah pie sebagai hadiah yang tetap, sehingga keuntungan apapun yang dicapai seseorang atau kelompok pasti akan mengorbankan yang lainnya. Sebagai contoh, perusahaan itu mendistribusikan 10.000 untuk kenaikan gaji 5 orang pegawai. Jadi satu orang pegawainya itu dapat 2.000. Jika ada pegawai yang mendapatkan 3.000, 4.000, ataupun 5.000, itu pasti mengambil hak dari satu atau lebih yang lainnya. Nah, yang kedua, ada interorganizational factor. Nah, ini tuh merupakan kekuatan politik yang bekerja dalam hubungan antar organisasi. Politik bekerja secara berbeda tergantung budaya organisasi. Perusahaan harus waspada dalam membentuk aliansi dengan organisasi lain yang memiliki tingkat perilaku politik internal yang tinggi. Jika ada aliansi antara dua perusahaan yang memiliki tingkat perilaku politik yang sama-sama tinggi, maka akan merusak kinerja di dalam kolaborasi. Selanjutnya ada defensive behaviors. Defensive behaviors ini diartikan sebagai perilaku reaktif dan protektif guna menghindari tindakan, kesalahan, ataupun perubahan dalam suatu organisasi. Nah, hal ini dikarenakan karyawan melihat politik itu merupakan suatu ancaman, sehingga mereka meresponnya dengan tindakan-tindakan defensif tersebut. Tindakan defensif itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada avoiding actions, lalu avoiding blame, dan juga avoiding change. Di dalam avoiding actions ada yang namanya overconfirming. Overconfirming itu menegaskan sesuatu hal untuk menghindari adanya kesalahan perilaku. Contoh kalimatnya, aturannya dengan jelas menyatakan seperti ini, maka kamu tidak boleh berbuat seperti ini. Lalu ada backpassing. Backpassing itu membebankan tanggung jawab kepada orang lain. Selanjutnya ada playing dumb. Jadi, guna menghindari tugas yang tidak diinginkan oleh individu, ia memasukkan ketidakmampuan yang mereka miliki, ataupun mereka pura-pura nggak tahu. Lalu ada stretching. Stretching itu mengulur tugas dengan cara memperpanjang waktu agar satu orang tersebut terlihat sibuk. Lalu ada avoiding blame. Yang pertama, bluffing. Bluffing ini merupakan teknik menggertak yang bertujuan agar lawan melakukan gerakan karena tidak yakin dengan apa yang mereka miliki. Lalu ada playing safe. Playing safe itu bermain aman. Contohnya, mengambil posisi netral dalam suatu konflik ataupun mengambil proyek dengan probabilitas keberhasilan yang tinggi. Lalu justifying. Justifying ini meminta maaf untuk menunjukkan penyesalan, mengembangkan penjelasan yang mengurangi tanggung jawab atas hasil negatif ataupun keduanya. Lalu ada scapegoating, mengkambing hitamkan. Jadi ini tuh menempatkan kesalahan pada faktor-faktor eksternal yang sebenarnya tidak sepenuhnya dapat disalahkan. Lalu ada misrepresenting. Misrepresenting ini adalah memanipulasi informasi. Terakhir ada avoiding change. Di avoiding change itu yang pertama ada prevention. Prevention itu mencoba mencegah terjadinya perubahan yang mengancam. Lalu ada self-protection, yakni melindungi kepentingan diri sendiri selama perubahan dengan cara menjaga informasi ataupun sumber daya yang lainnya. Terakhir ada impression management. Jadi impression management itu adalah proses di mana seorang individu berusaha untuk mengendalikan bentuk kesan dari orang lain terhadap dirinya. Manfaat dari adanya impression management ini antara lain untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan ataupun mendapatkan promosi jabatan yang lebih cepat. Nah, selain itu, impression management juga berhubungan dengan keberhasilan wawancara kerja dan evaluasi kinerja. Jadi, orang-orang yang berketerampilan politik tinggi justru merasa diuntungkan dengan adanya impression management. Sebaliknya, yang berketerampilan politik rendah kemungkinan besar dirugikan dengan upaya impression management mereka. Nah, teknik-teknik impression management itu ada 4. Yang pertama ada teknik ingratiasi atau upaya untuk mendapatkan kesan baik.
Conformity itu menyetujui pendapat orang lain untuk mendapatkan persetujuannya. Lalu ada favors, yakni melakukan hal baik untuk seseorang guna mendapatkan persetujuan dari orang tersebut. Yang kedua ada teknik defensif. Teknik defensif yang pertama itu ada excuse. Jadi excuse itu menjelaskan peristiwa penciptaan kesulitan yang ditunjukkan untuk meminimalkan keparahan yang terlihat dari kesulitan. Lalu ada apologize, mengakui dan bertanggung jawab atas peristiwa yang tidak diinginkan sekaligus mencari pengampunan atas tindakan tersebut. Lalu teknik self-focus. Teknik self-focus ini yang pertama ada self-promotion, menyoroti kualitas terbaik diri sendiri, menutupi keburukan, dan menarik perhatian dengan prestasi yang dimiliki. Sekian presentasi dari kami kelompok 9 tentang Power and Politics. Jangan lupa berikan pertanyaan di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.